Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan selamat siang. Kami dari kelompok keempat akan memaparkan materi mengenai OSI layer. Nah, sebelum masuk materi, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Yang pertama ada Martahan Mikael Butar-Butar dengan NIM H071 Yang kedua ada Muhudri Perdana Khutbah dengan NIM H071211042. Dan yang selanjutnya ada Dewa Rescue Virgiawansyah dengan NIM H071211072. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke materi yang pertama, yang itu pengertian OSI layer. Open System Interconnection atau biasa disingkat OSI adalah sebuah model referensi dalam bentuk kerangka konseptual yang mendefinisikan standar koneksi untuk sebuah komputer. Tujuan dibuatnya model referensi OSI ini adalah agar menjadi rujukan yang bersifat untuk para vendor dan developer sehingga produk dan software yang mereka buat dapat bersifat interporate, yang berarti dapat bekerja sama dengan sistem atau produk lainnya tanpa harus melakukan upaya khusus dari pengguna. Layer OSI dibagi menjadi 7 layer dengan karakteristik dan fungsinya masing-masing. Tiap layer harus dapat berkomunikasi dengan layer di atasnya maupun di bawahnya secara langsung melalui serentetan protokol dan standar. Nah, selanjutnya, model Open System Interconnection atau OSI diciptakan oleh International for Standardization atau ISO yang menyediakan kerangka logika terstruktur bagaimana proses komunikasi data berinteraksi melalui jaringan. Standar ini dikembangkan untuk industri komputer agar komputer dapat berkomunikasi pada jaringan yang berbeda secara efisien. Model layer OSI dibagi dalam dua grup, yaitu upper layer dan lower layer. Upper layer fokus pada aplikasi pengguna dan bagaimana file dipresentasikan di komputer. Untuk network engineer, bagian utama yang menjadi perhatiannya adalah pada lower layer. Lower layer adalah intisari komunikasi data melalui jaringan aktual. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai lapisan-lapisan dalam OSI layer. Nah, lapisan yang pertama adalah application layer. Application layer adalah layer paling atas dari model OSI. Seluruh layer di bawahnya bekerja untuk layer ini. Tugas dari application layer adalah berfungsi sebagai antarmuka dengan aplikasi dengan fungsionalitas jaringan, mengatur bagaimana aplikasi dapat mengakses jaringan, dan kemudian membuat pesan-pesan kesalahan. Protokol yang berada dalam lapisan ini adalah HTTP, FTP, SMTP, dan NFS. Layer yang kedua yaitu presentation layer. Presentation berfungsi untuk mentranslasikan data yang hendak ditransmisikan oleh aplikasi ke dalam format yang dapat ditransmisikan melalui jaringan. Protokol yang berada dalam level ini adalah perangkat lunak redirector atau redirector software seperti layanan workstation yang ada dalam Windows NT dan juga network shell atau semacam virtual network computing atau VNC dan juga remote desktop protokol atau disingkat RDP. Nah, layer ketiga adalah session layer. Session layer bertanggung jawab untuk mengendalikan sesi koneksi dialog seperti menetapkan, mengelola, dan memutuskan koneksi antar komputer. Untuk dapat membentuk sebuah sesi komunikasi, session layer menggunakan sirkuit virtual yang dibuat oleh transport layer. Nah, mungkin untuk saya sendiri cukup dan akan dilanjutkan oleh Saudara Dewa. Kepada Saudara Dewa, saya persilahkan. Baik, saya akan melanjutkan mengenai materi lapisan-lapisan dalam OSI layer. Transport layer. Transport layer bertanggung jawab untuk mengirimkan pesan antara dua atau lebih host di dalam jaringan. Transport layer juga menangani pemecahan dan penggabungan pesan dan juga mengontrol kehandalan jalur koneksi yang diberikan. Protokol TCP merupakan contoh yang paling sering digunakan pada transport layer. Selanjutnya, network layer. Network layer bertanggung jawab untuk menetapkan jalur yang akan digunakan untuk melakukan transfer data
antar perangkat di dalam suatu jaringan. Router jaringan beroperasi pada layar ini, yang mana juga menjadi fungsi utama pada layar network dalam hal melakukan routing. Data dalam layar ini berbentuk paket. Selanjutnya, data link layer. Data link berfungsi untuk menentukan bagaimana bit-bit data dikelompokkan menjadi format yang disebut sebagai frame. Selain itu, pada level ini terjadi koreksi kesalahan, flow control, pengalamatan perangkat keras seperti halnya Media Access Control Address atau MAC address, dan menentukan bagaimana perangkat-perangkat jaringan seperti hub, bridge, repeater, dan switch layer-layer beroperasi. Spesifikasi IEEE 802 membagi level ini menjadi dua level anak, yaitu lapisan Logical Link Control atau LLC dan lapisan Media Access Control atau MAC. Selanjutnya, Physical Layer. Physical Layer merupakan layer pertama atau yang terendah dari model OSI. Layar ini bertanggung jawab untuk mentransmisikan bit data digital dari physical layer perangkat pengirim atau sumber menuju ke physical layer perangkat penerima, atau tujuan melalui media komunikasi jaringan. Pada physical layer, data ditransmisikan menggunakan jenis sinyal yang didukung oleh media fisik seperti tegangan listrik, kabel, frekuensi radio, atau infrared maupun cahaya biasa. Sekian dari saya lanjutkan kepada Saudara Marta. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai cara kerja OSI layer. Mekanisme OSI layer berlaku baik pada perangkat pengirim maupun perangkat penerima. Artinya, data dari perangkat pengirim akan mulai di layar 1 hingga layar 7. Sebelum sampai ke perangkat penerima, data tersebut masih harus melewati 7 layar yang sama, namun urutannya terbalik. Suatu saat, Anda memakai perangkat lunak pengolah pesan untuk mengirim surel kepada saudara termuda atau adik Anda. Selesai mengetik, Anda menekan tombol kirim. Kemudian perangkat lunak pengolah pesan akan memanggil application layer untuk menentukan protokol untuk menyampaikan data. Application layer terlebih dahulu menempatkan data dan meneruskannya ke session layer untuk memulai proses pengiriman. Kiriman diproses oleh transportation layer dalam bentuk segmen, lalu dipecah lagi dalam potongan-potongan kecil pada network layer. Network layer menyampaikan adanya potongan-potongan data ke data link layer. Pada data link layer ini, data tersebut masih akan dipecah-pecah kembali agar bisa dikirimkan melalui perangkat keras di physical layer. Physical layer mengkonversi data ke dalam bentuk bitstream, kemudian diteruskan melalui media fisik seperti modem, kabel, fiber optik, atau perangkat konektivitas jaringan lainnya. Perangkat inilah yang pertama kali menerima paket bitstream data pada alamat email adik Anda. Email kiriman Anda masih harus melewati 7 OSI layer lagi, sebelum adik Anda bisa membacanya seperti biasa. Tetapi kali ini prosesnya berlangsung secara terbalik. Pertama, physical layer akan memproses bitstream menjadi data yang mampu disalurkan oleh data link. Data link lalu akan menyusun kembali potongan-potongan data ke dalam paket untuk network layer. Network layer memprosesnya dalam bentuk segmen untuk disampaikan ke transportation layer, yang kemudian akan menggabungkan data sehingga utuh kembali. Data utuh tersebut masih mentah dan akan melewati session layer pada jaringan komputer adik Anda. Session layer meneruskannya ke persistent layer yang juga membersihkannya dari kompresi-kompresi. Selanjutnya, persistent layer menyampaikannya ke application layer yang kemudian akan memproses data mentah dalam bentuk yang mampu dibaca oleh program email pada komputer adik Anda. Adik Anda pun menerima surat tersebut sesuai dengan bentuk yang Anda kirimkan. Demikian dari presentasi saya, semoga dapat bermanfaat. Atas perhatiannya saya ucapkan banyak terima kasih.